Sampai malam pun tiba, Nata belum juga sadarkan diri. Tadi sore Dino ditemani Talita dan Yudi datang menjenguk sembari membawakan makanan untuk mereka. Mereka tidak tahu kalau Kelvin dan Liora sedang mode diam-diaman. Setahu mereka, Liora jarang mengantar Nata lagi karena memang digantikan Kelvin sendiri. Mereka tidak tahu kalau wanita itu pergi dari rumah. Lebih kaget lagi saat mereka melihat Liora yang hamil besar. Jadi mereka berpikir karena hamil itulah makanya Liora jarang ke sekolahan. Sedangkan Dino pikir Nata jadi pemurung karena dia mau punya adik, karena dia takut tersaingi, tanpa mereka tahu ada sebab hebat di baliknya. Kelvin juga belum menghubungi orang tuanya terkait keadaan Nata saat ini. Dia juga takut orang tuanya akan tahu kekisruhan rumah tangganya. Dan saat malam tiba, mereka tidur dalam satu ranjang tungku tersebut. Mereka karena mau di mana lagi, tidak ada tempat tidur lagi. Meski harus bernepetan, bagi Kelvin sih tidak masalah. Malah bisa jadi dia mencari kesempatan untuk memeluk istrinya. Sebaliknya, Liora merasa kesal tentu saja. Berkali-kali dia mendorong lengan Kelvin, tapi pria itu bergeming, malah mengeratkan pelukannya. Akhirnya Liora menyerah, membiarkannya. Lagi pula ternyata lumayan hangat juga. Akhirnya dia jatuh tertidur. Mendengar dengkuran halus, Kelvin membuka matanya. Pura-pura aja tadi dia tidur. Sebenarnya dia sengaja. Dia melonggarkan pelukannya, menatap tiap inci wajah wanita di depannya ini, membelainya dengan lembut. Sungguh dia sangat merindukan wajah ini. Ingin rasanya menciumi sekujur wajah sang istri, tapi dia mengurungkannya. Daripada membuat Liora tidak nyaman dan malah terbangun, dia mengurungkan niatnya. Malam makin larut, rumah sakit pun sepi. Akhirnya Kelvin terlelap juga. "Gak usah, aku naik taksi aja," ucap Liora bersikeras. Dia ingin pulang untuk mengambil baju gantinya. Malam aja, ini baju kemarin pagi, dan seharian ini dia tidak mandi. Herannya, Kelvin betah-betah aja memeluknya semalaman. Lupa, dia juga kan belum mandi. "Enggak, aku antar," ucap Kelvin. "Kalau tetap ngeyel naik taksi malah aku gak ngizinin," ancamnya. Liora mendengus. "Memang apa urusanmu?" gumamnya dengan lirih, tapi masih terdengar di telinga Kelvin. "Tentu aja dah, kamu itu masih tanggung jawabku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu sendirian? Blush. Seharusnya pipi tidak boleh memerah. Sialan memang. Bisa-bisanya dia blushing tanpa disuruh. Liora membalikan wajahnya. "Terus yang jagain Nata siapa? Kalau dia bangun bagaimana?" tukas Liora kemudian. "Aku udah minta tolong sama Talita untuk menjagain Nata selama kita pergi." Kapan memang kamu bilang?" "Tadi malam," tukasnya. Liora mengerutkan dahinya. "Iya, tadi malam aku udah nebak kamu pasti ngeyel gak mau diantar," tukas Kelvin. "Sok tahu, tapi memang bener kan?" ucap Kelvin terkekeh. Liora tersenyum samar, senyum jaim karena dia tidak bisa menahan rasa aneh. Tak lama Talita datang juga. Dia membawakan sarapan. "Kita langsung tolong jagain Nata sebentar ya." Talita mengacungkan jempolnya. "Ayo." Kelvin menggenggam tangan Liora. Dengan paduan dari Liora, sampai juga mereka di rumah Vino. Kebetulan Vino baru aja mau berangkat kerja saat dilihatnya Liora pulang dan bersama Kelvin. Dia mengurungkan niatnya. "Aku nanti ke rumah sakit lagi," ucap Liora. Vino mengangguk. Liora ke atas untuk membersihkan diri. Kelvin dan Vino duduk saling berhadapan. Tatapan tajam Kelvin menyiratkan kekesalan. Apalagi kalau bukan karena dia merasa dibohongi. "Kenapa kamu menyembunyikan Liora?" Vino malah terkekeh. "Bukankah wajar? Seorang wanita yang disakiti prianya tentu saja dia akan pergi dan mencari tempat ternyamannya," balas Vino dengan menatapnya tak suka. "Keterlaluan. Bisa-bisanya kamu membohongiku selama ini." "Pantas aja mendengar Liora hilang kamu tidak panik sama sekali," dengusnya.
Dia pengen marah, tapi kok malah nggak bisa sama sekali. Malah terkesannya Kelvin hanya mengomel biasa. Bodoh, desis Vino terkekeh. Maksudmu? Kelvin mengerutkan keningnya tersinggung. Tidak, bukan apa-apa, ucap Vino. Hei, jangan berpura-pura. Kau pikir aku tidak mendengarmu mengataiku bodoh, ha? Kalau saja bukan karena kamu yang merawat Leora selama ini, mungkin wajahmu tidak lagi utuh. Dejaknya dengan kesal. Vino tersenyum saja. Sebaiknya pikirkan lagi sebelum menyesal. Aretha bukan wanita baik-baik, tukas Vino. Tahu apa kamu tentang Giselle? Dengusnya. Aku tahu apa yang Anda tidak ketahui tentang wanita itu. Kelvin menatapnya tidak suka. Jangan mengada-ngada, aku sedang tidak ingin berkelahi, ucapnya. Vino tertawa meremehkan. Itulah kenapa aku bilang Anda itu bodoh. Kau tidak tahu apa-apa tapi berlagak tahu semuanya hanya karena berlandaskan masa lalu. Hah? Anda pikir seseorang tidak akan berubah? Pantas aja Leora memilih lari darimu. Melihat mana yang jujur dan pura-pura saja tidak bisa, tukas Vino. Tangan Kelvin terkepal. Sungguh, dia emosi. Ingin rasanya melayangkan bogeman mentah ke wajah Vino. Sok tahu sekali dia. Untung aja Leora bergegas turun. Kalau tidak, mungkin akan terjadi perang dunia ketiga saat ini. Melihat mereka yang saling diam, tapi dengan suasana yang tidak mengenakan, Leora memandang aneh ke arah mereka. Kalian tidak saling baku hantam kan? Tukasnya. Kelvin mendengus, sedangkan Vino terkekeh-kecil. Hei, apa wajahku terlihat buruk? Ucapnya. Melihatnya, Leora terjadi sesuatu. Vin, aku ingin bicara empat mata denganmu. Ikut aku. Ucapnya. Vino melenggang santai mengikuti langkah Leora mengabaikan reaksi Kelvin. Sampai di dapur, Leora menatap tajam bersidekap. Katakan jujur, ucapnya. Vino mengerutkan dahinya. Jujur apa? Herannya. Setaunya dia kan tidak mengatakan apa-apa pada Kelvin. Apa Leora mengira dirinya mengatakan semua yang pernah dia katakan tentang Kelvin? Tiba-tiba Leora menjewer telinga Vino. Sakit. Kenapa aku dijewer sih? Ra, lepas. Pekiknya memegangi tangan Leora yang menjewer telinganya. Kenapa kandungan Aretha bisa sama usia denganku? Atau jangan-jangan kamu? Leora mendekatkan wajahnya melotot. Kamu yang menghamilinya. Aduh, ya nggak mungkin lah. Mana mungkin? Memang selama ini wajahku kelihatan mesum. Mana mungkin? Sakit. Teriaknya saat Leora menjewernya makin keras. Alah, terus kenapa bisa dia hamil duluan? Siapa prianya kalau bukan kamu? Ya mana aku tahu. Mungkin dia cari di bar. Dia kan sering ke sana, ucapnya. Kok tahu? Potong Leora melotot. Ya karena aku pernah ketemuan di sana, ucap Vino dengan lirih. Leora melepaskan jewerannya, mendengus kesal. Sedangkan Vino mengelus telinganya yang memerah. Memangnya ibu hamil galaknya minta ampun. Kurang ajar, dasar wanita sialan. Menyebalkan sekali. Dengan siapa dia hamil? Membuatku stres saja, kesalnya. Jadi dia hamil lebih dulu sebelum dengan Kelvin. Leora mengangguk. Kenapa nggak tes DNA aja setelah anaknya lahir? Gampang bukan? Ya gampang. Apa kamu kira dia gak bakal manipulasi? Dia itu wanita licik. Pasti dia sudah menyusun rencana dari dulu, tukas Leora. Ya caranya kita harus cari dokter lain dong. Jangan atas rekomendasi dia, ucap Vino. Leora manggut-manggut. Bener juga. Kenapa nggak kepikiran ya? Ya kamu emosian. Mana bisa berpikir jernih, tukas Vino. Leora melotot. Enak aja, tukasnya. Vino mengangkat dua jemarinya meringis. Sudah sana, ditunggu ayang bebmu tuh. Keburu curiga dia, nanti dikira aku ngapa-ngapain kamu. Kasihan wajahku kalau sampai kena tonjok, tukasnya. Leora mencibir. Benar aja, Kelvin menatap mereka berdua dengan tatapan curiga. Tapi Leora mah bodoh amat. Dia bergegas melewati Kelvin. Ayo berangkat, ucapnya. Kelvin bergegas mengikuti, tapi sebelumnya dia menatap tajam ke arah Vino. Vino hanya menggedikkan bahu. Lah, dia gak ngapa-ngapain. Aretha mondar-mandir di rumah. Dari kemarin Kelvin tidak bisa dihubungi. Nathan juga tidak pulang. Mau menyusul Nathan ke sekolah, mager.
Lagian biasanya kan bareng sama Dino, atau kalau enggak ya dijemput Kelvin, diantar pulang dulu, lalu balik lagi ke kantor lagi. Dia pikir untuk menunggu mereka sampai sore. Tapi ternyata sampai dia ketiduran dan bangun pagi, Kelvin dan Nata tidak kunjung pulang. Kemana sih mereka? Nggak niat minggat kan? Gila aja, ini kan rumah mereka. Kalau mereka yang minggat, apa kabar aku? Bisa-bisa nggak makan, nggak pegang duit, gerutunya. Dia menekan nomor Kelvin, memanggilnya berkali-kali, berdering, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Parah bukan? Sengaja sekali mereka mengabaikan dirinya. Mana lapar lagi? Apa jangan-jangan mereka ketemu sama Liora? Terus mereka nginep di rumah Vino. Sialan, kenapa kemarin aku membiarkannya lepas? Menyebalkan. Harusnya lain kali aku lukai saja dia, biar lenyap sekalian, gerutunya. Merasa kesal, Aneta bergegas mengganti bajunya, berdandan, lalu menyambar tas mahalnya dan melenggang keluar. Kemana lagi kalau bukan ngeluyur? Sengaja aja dia membawa mobil yang biasa digunakan untuk mengantar jemput Nata. Kenapa? Ya biar bebas aja. Areta menyipitkan matanya, rasanya tidak asing dengan dua sosok yang baru saja keluar dari supermarket di depan sana. Benar. Wanita hamil dan pria di sampingnya itu adalah Liora dan Kelvin. Jadi benar dugaannya, mereka sudah bertemu. Sialan, pekiknya memukul setir dengan keras. Wajahnya memerah menahan marah. Jadi mereka benar-benar bertemu. Mana mungkin Kelvin gak marah mengetahui Liora tinggal di rumah Vino. Aneh, apa pelet yang digunakan wanita itu? Sialan, aku gak bisa biarin mereka saling dekat. Areta mengawasi keduanya. Kelvin dan Liora terlihat sedang berbicara. Wajah Kelvin memang sumringah, berbeda dengan ekspresi Liora yang datar-datar aja. Areta mencoba menekan nomor Kelvin lagi, memantaunya. Berdering, tapi Kelvin tetap tidak mengangkatnya. Sialan, dia sengaja menghindariku, pekiknya dengan kesal. Liora dan Kelvin masuk ke dalam mobil di mana Kelvin yang membukakan pintunya. Terlihat jelas bahwa dia bahagia bertemu wanita itu kembali. Areta mengikuti mobil Kelvin dengan memberinya jarak. Kemana mereka? Kenapa arahnya ke sini? Ini kan bukan arah rumah Vino. Kernyitnya penasaran. Dia ikuti terus mereka. Mobil membelok ke rumah sakit Medika. Rumah sakit, siapa yang sakit? Tanyanya pada diri sendiri. Kelvin memarkirkan mobilnya lalu keluar dan membukakan pintu untuk Liora. Areta mengawasinya, tangan Kelvin bergerak bermaksud menggapai tangan Liora, tapi buru-buru ditepisnya. Sok jual mahal, dasar wanita penggoda, sosokan banget dia, gerutunya. Areta mengikuti mereka hati-hati, untung aja selama ini mereka tidak curiga jika ada yang membuntutinya. Tiba di sebuah ruangan, Kelvin membuka pintu dan mereka berdua pun masuk bersama. Apa jangan-jangan Nata yang sakit? Desisnya. Setelah pintu ditutup, Areta buru-buru mendekat mengintip dari celah jendela yang terbuka. Matanya membulat mendapati gadis kecil itu terbaring dengan selang infus dan perban di kepalanya. Pantas aja dia tidak kembali dari kemarin, ternyata sakit toh. Tapi sakit apa dia? Kurang ajar Kelvin, bisa-bisanya dia tidak menghubungiku. Sialan. Sorry, gak bakal aku biarin. Areta memutar knop pintu. Ceklek. Nata? Areta memekik meraung, memeluk tubuh Nata yang terbaring. Kelvin dan Liora menatapnya heran. Bagaimana sih Vin? Tega banget kamu gak ngabarin aku kalau Nata sakit. Omelnya disela isakannya. Dia dalam pelukan Kelvin sekarang. Maaf ya, soalnya aku panik dari kemarin. Aku khawatir banget sama kalian. Aku pikir ada apa? Kenapa kalian seharian tidak pulang? Dan beneran kan Nata sakit? Aku merasa tidak berguna. Harusnya aku menjaganya, ucapnya. Liora menatapnya muak. Benar-benar ya keterlaluan wanita ini. Tidak tahu malu. Liora mengoles roti dengan selai stroberi. Menggigitnya. Lebih baik makan daripada menonton adegan gak jelas ini. Aku merasa bersalah, seharusnya kemarin aku menjaga Nata, sehingga kejadian buruk ini bisa dicegah. Shh, sudah terlanjur juga, jangan nyalahin diri sendiri, oke? Tapi, udah, gak apa-apa, bukan salah kamu kok, tukasnya. Areta diam, meski isaknya masih terdengar, tapi tidak sekeras tadi. Dia melirik pada Liora.
Ia memakan rotinya acuh tak acuh. Bisa-bisanya wanita itu tak goyah sama sekali. Setelah dirasa Aretha tenang, Kelvin melepas pelukannya. Sudah, yang penting doakan aja supaya Nata cepat sadar. Aretha mengangguk. Iya, aku kangen. Siapa yang bakal bikin rumah ramai kalau bukan karena dia, ucapnya. Dia gantian menoleh ke Leora saat aktingnya dimulai. Rah, kenapa? Kemana aja kamu? Maaf karena terlalu fokus ke Nata sampai mengabaikanmu, ucapnya tersenyum. Leora mendengus, pandai sekali dia bermain wajah. Leora ternyata nggak kemana-mana kok, dia hanya menginap di rumah Vino. Kelvin yang menjelaskan. Kenapa nggak pulang? Nata sangat merindukanmu. Semua orang berharap akan kepulanganmu, atau jangan-jangan karena aku ya, kamu jadi pergi. Maaf, ucapnya menunduk. Leora memutar bola matanya malas, mengambil roti satu lagi. Kali ini dia oleskan coklat lumer. Melihat Aretha membuat jiwa pengen makannya meronta-ronta. Daripada dia menyantap daging busuk wanita ini, mending makan roti yang banyak. Melihat Leora yang cuek aja, Kelvin menghela nafas. Dia tidak bisa menyalahkan Leora sepenuhnya. Apalagi kalau sudah Leora pergi lama. Berarti dia benar-benar marah. Selama mereka menikah, Leora tidak pernah bersikap seperti ini dan baru kali ini. Jadi kemungkinan yang dikatakan Leora selama ini atau Vino tadi semuanya itu benar. Hah? Kau benar-benar marah sampai kau pun mengabaikanku. Maaf, ucap Aretha lirih. Ceklek, pintu dibuka lagi. Nongollah Siva. Rah, ayo makan sama aku, ajaknya tiba-tiba. Aretha melototkan matanya. Itu kan dokter yang mengurus kehamilannya juga. Dia kenal dekat dengan Leora. Leora semeringah, langsung menghampiri Siva, abai dengan dua orang itu. Ayo, ajaknya. Mereka berdua keluar, menyisakan Kelvin dan Aretha dengan pikiran masing-masing. Kok bisa tahu aku di sini? Tanya Kelvin. Itu tadi aku tadi kebetulan lagi check up dan melihat kamu, makanya aku ikutin. Terus aku lihat kamu masuk ke kamar ini dan karena penasaran aku tanya sama dokter yang kebetulan lewat. Katanya Nata yang dirawat, jadi aku langsung masuk aja tadi. Kelvin tak berekspresi. Awalnya aku tidak berniat mengikuti kalian, tapi rasa penasaran dan khawatir, apalagi dari kemarin kalian kan gak pulang. Makanya aku ikutin dan benar, insting ibu hamil memang gak bohong, ucapnya. Kelvin melirik kandungan Aretha. Besarnya sama dengan perut Leora. Bagaimana bisa? Apa mereka hamilnya juga di waktu yang sama? Tapi aku lihat tadi Leora hamil juga ya. Kelvin mengangguk. Berapa bulan? Kok dia gak ngomong sama kamu? Atau jangan-jangan itu bayinya dengan Vino? Makanya dia menghindar, ucapnya memanas-manasi. Kelvin diam aja tidak berekspresi. Sebaliknya Aretha makin semangat menjelek-jelekkan Leora. Bisa aja kan? Soalnya waktu Leora mendorong aku ke kolam itu karena dia marah. Aku memergokinya jalan bareng Vino berkali-kali. Tapi dia justru marah dan mengancamku dan tiba-tiba mendorongku. Padahal aku kan hanya berniat mengingatkannya. Tapi kenapa dia malah marah denganku? Tapi semoga cuma pikiranku aja. Dia tidak mungkin kan mengkhianatimu. Hahaha. Lagi pula kalau dilihat-lihat Vino juga tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, ucapnya. Kelvin memasang wajah datarnya. Aretha pikir Kelvin mulai terperangkap dalam bualannya. Tapi justru, dari mana kamu tahu kalau namanya Vino? Sedangkan saat itu dia belum pernah ke rumah. Aretha langsung kicep bersambung.